Pemirsa, tersangka kasus dugaan importasi gula, Thomas Rikasi Lembong atau Tom Lembong diperiksa Kejagung hari Jumat ini. Tom tiba di gedung Kejagung sekitar pukul 10 pagi. Sesampainya di Kejagung dengan mobil tahanan, Tom Lembong hanya tersenyum tanpa memberikan komentar tentang kasusnya. Selain Tom Lembong, Kejagung juga memeriksa tersangka lain yaitu Charles Sitorus selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Charles lebih dulu selesai menjalani pemeriksaan di Kejagung tapi tidak berkomentar apapun saat keluar dari gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Menurut Kejagung, Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan 2015-2016 mengizinkan impor gula kristal mentah meski rakor kementerian kala itu menyimpulkan Indonesia surplus gula sehingga dinilai tidak perlu impor gula. Sebagian publik dibuat heran atas penetapan tersangka terhadap ex-Menteri Perdagangan Thomas Lembong karena alasannya di tahun 2015 Thomas memutuskan untuk impor gula ketika Indonesia disebut tengah surplus gula. Mari kita cek faktanya. Diketahui pada tahun 2015 produksi gula di Indonesia menurun bahkan kembali turun di tahun 2016 akibat kemarau berkepanjangan imbas El Nino. Konsekuensinya pada tahun 2015 harga gula meroket dan meningkat lagi di tahun 2016. Situasi ini pun dinilai menjadi dasar bagi Thomas Lembong yang menjadi Mendak kala itu untuk mengimpor gula. Lalu apakah benar tahun 2015 kemudian produksi naik? Kenyataannya tidak demikian. Yang kita tahu tahun 2015 kita mengalami El Nino, iklim kemarau berkepanjangan sehingga produksi justru turun 2015. Turunnya berapa? Dari 2,58 juta ton turun menjadi 2,50 juta ton. Jadi itu yang terjadi. Lalu tahun 2015 impor kita meningkat sudah barang tentu karena produksi turun. Dan kemudian diikuti juga oleh kenaikan harga. Itu alasan barangkali satu pertimbangan kenapa diperlukan impor terutama untuk gula kristal putih, gula sugar yang nanti dijadikan gula kristal putih bukan gula rafinasi. Kejaksaan Agung berkeras izin regulasi impor gula yang diberikan oleh Thomas Lembong pada sejumlah perusahaan swasta menyalahi aturan. Ini dinilai sebagai bukti meski belum bisa dipastikan besaran kerugian negara dan apakah ada dana yang mengalir ke Thomas Lembong. Pertanyaan saya justru muncul, apakah peristiwa itu bisa muncul kalau tidak ada regulasinya? Tapi sebagai menteri kan dia memang punya memiliki. Apakah regulasi itu benar? Kita akan menggandeng ahli untuk memastikan berapa kerugian keuangan negara. Ya. Jadi belum pasti bahwa kemarin kan sudah disampaikan, kalau kita lihat dari harga, ya, yang dijual itu kan 1.600, ya. Harga eceran tertingginya kan berapa? 1.300, ya. Ada selisih enggak? 13.000. Nah dijual kan sekali lagi 13.000, dijual 16.000. Nah, kalau kita hitung dengan kuota importasinya dikali dengan selisihnya, saya kira itu kasat mata, ya. Nah, bahwa bagaimana nanti kerugian yang pasti itulah yang perlu dan sekarang sedang dilakukan perhitungan. Ya. Tom Lembong didorong untuk bisa membuktikan dasar dari kebijakan impor gula saat menjadi Mendak, apakah atas perintah Presiden kala itu yakni Joko Widodo ataukah ada kondisi darurat. Kepada Pak Tom Lembong harus bisa membuktikan bahwa ini adalah kebijakan, misal kebijakan itu pada waktu itu atas perintah atasan, katakanlah atasan beliau adalah presiden, keadaannya pada waktu itu adalah keadaan darurat, dan dia harus mengambil langkah-langkah itu. Itulah namanya ukuran parameter dalam kebijakan. Tapi kalau kebijakan itu tidak dalam keadaan darurat, terus dia lompat pagar bahwa beliau tidak melakukan darurat, tentu menjadi pertanyaan. Kenapa harus dilakukan ke PT A, ke PT B? Sekalipun dia dalam tidak dapat keuntungan, tapi dalam pasal 2 maupun pasal 3 itu tadi, apakah dari kewenangan dia, fungsi jabatan, sarana, ia sebagai menteri pada waktu menguntungkan orang lain atau badan hukum yang lain? Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.